mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, di saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Asmara Gunadarma. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita. Para pelaku, Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Edos sebagai Ki Unggul, Lis Mardiana sebagai Biyung Sino, dibantu oleh Idris Apandi, Elsa Surya, Pri Panggi, Elias Giber, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pengantar cerita, Asdi Suhastra. Sutradara, Edi Dosa. Pada kisah yang lalu diceritakan, Nilot Paladala berhasil mengambil cunduk mentul milik Biyung Sinom. Dan hingga Nilot beranjak dewasa, benda pusaka itu tetap berada di tangan Nilot Paladala. Hal itu tentu saja membuat marah dan dendam tak terhingga terhadap Nilot Paladala. Sementara itu, marilah kini kita ikuti Biyung Sinom yang tengah melampiaskan kekesalannya terhadap Ditya Kalawatara, kakak kembarnya. Inilah kebodohan yang Kakang miliki. Mana ada Raja Denawa dikalahkan oleh manusia jenis Jina Raja Dasah. Bahkan menjebol istana di hamparan perbukitan Manoreh dan menyerahkannya pada Gunadarma untuk pembuatan vihara. Perbuatan macam apa itu? Bodoh, memalukan. Ya, aku akui Jina Raja Dasah dan Gunadarma adalah manusia linui dalam segala hal. Aku tak sanggup menghadapinya. Aku kalah. Itulah sebabnya mengapa aku menyerahkan tempat itu kepada mereka. Linui katamu, hah? Kakangku Ditya Kalawatara, tidak ada sesuatu pun yang linui di jagat ini. Tidak ada. Di atas akar masih ada batang pohon. Di atas batang pohon masih ada bunga dan masih ada buah. Di atas keduanya itu masih ada awan, Kakang. Di atas awan masih ada langit. Dan di atas langit masih ada langit. Ngerti kamu, Kakang? Maka banggalah kamu, Kakang. Sebab kamu masih punya aku, adikmu, Ditya Kalawatari. Kamu harus bangga karena masih punya aku, Biyung Sinom. Agar kamu tahu, Kang, bahwa Jina Raja Dasah, Gunadarma, bahkan sampai roh halus mendiang Sri Baginda Maharaja Samaratungga dan anak cucunya tidak berarti apa-apa di hadapan adikmu ini. Mereka tidak berguna di hadapan Biyung Sinom, Kakang. Ya, aku tahu, aku percaya. Untuk itulah aku datang kemari. Aku ingin menawarkan kepadamu sebuah kerjasama, adikku. Kerjasama? Untuk merebut kembali perbukitan Menoreh maksudmu? Ya, benar. Tempat itu harus kita dapatkan kembali. Apakah tidak keliru, Kakang? Kamu seorang pecundang menawarkan kerjasama pada orang yang tidak terkalahkan. Itu mimpi. Sebaiknya kamu pikir dulu rencanamu itu, Kakang. Jangan asal bicara. Jangan lupa, Sinom. Aku masih punya Wadyabala. Aku masih punya Denawa. Tetapi mereka semua telah dikalahkan oleh
Jina Rajadasa, bukan? Mereka semua sudah takluk. Lalu apa maksudmu, Sinom? Katakan, apa maumu? Ya, tidak ada kerjasama denganmu, Kakang. Bahkan Kakang harus patuh kepada perintahku. Kurang ajar kamu. Kenapa begitu, Ya, karena Jina Rajadasa dan Gunadarma telah bertekuk dalam genggamanku. Tolong Kakang, ciumlah kakiku dulu. Ayo Kakang, cium kakiku sebagai rasa hormat kepadaku. Ayo. Barat, awas kamu. Aku akan berpura-pura tunduk padamu. Akan kucium kakimu, tetapi sebelum kau menyadari, aku akan raih betismu dan kulemparkan tubuhmu hingga remuk. Lihat saja, Sinom. Ayo, cium kakiku. Baik. Lemparanmu nikmat sekali, Kakang. Nikmat. Barat, dia masih bisa tertawa dengan seenak perutnya. Walaupun tubuhnya kulemparkan ke udara. Dia mendarat laksana angin. Ringan sekali. Apa ini? Tubuhku berputar cepat sekali. Kepalaku pusing. Rasakan sebagian kecil kehebatanku, Kakang. Nikmati pusaran angin kecilku. Ampun, pusing. Ampun, Sinom. Ya! Aduh, kepalaku pusing. Aku semboyongan begini. Tubuhku dibuat seperti kipas, diputar-putar demikian deras, lalu dilemparkannya seperti melemparkan sampah. Sakit semua. Tidak disangka, ilmunya sangat tinggi. Aku rasanya tidak akan menang jika aku melawannya. Hei, Kalawatara, dengar. Bersamamu atau tidak, aku akan tetap menggerogoti bangunan Kamulan Candi. Cita-cita Maharaja Samaratungga, ngerti? Hah? Nilot, ada yang mencarimu. Orangnya ganteng, tinggi, Masa? kalem. Pokoknya bagus. Siapa? Kakang Gunadarma? Kamu. Kenapa selalu Kakang Gunadarma yang diharapkan? Memangnya Gunadarma itu apa kelebihannya? Lebih baik bergandengan sama Purnawijaya yang benar-benar jatuh hati padamu, Nilot. Dan lagi, Mbok ya tahu diri toh. Wong Gunadarma itu kan orangnya kepercayaan dari Gusti Maharaja. Jadi, mustahil. Mana mungkin dia mau bersaing dengan orang rendah derajat sepertimu. Seperti kita, Nilot. Mimpi kamu. Percuma memikirkan dia. Kamu ndak ngerti. Tenang, itu urusanku. Weh, lah kok malah ngobrol di sini? Cepat, tamunya sudah menunggu dari tadi. Lah ini, Nilot masih dandan. Walah, kebangetan. Malam-malam begini kok ya masih keluyuran. Seperti tidak ada waktu saja. Ayo Mayang, ayo. Ayo. Hah? Dia Paluraga. Mau apa dia kemari tengah malam begini? Aku muak dengan dia. Aku benci pada laki-laki itu. Angkuh. Sedikit pun tidak menunjukkan keramahan. Baiklah, sebelum dia melihatku, lebih baik aku surut. Kuurungkan niatku untuk menemuinya. Loh, kenapa tidak jadi? Kenapa, Nilot? Sekar, tolong katakan padanya, aku tidak bisa keluar menemani.
Katakan aku kurang enak badan. Ayo pergilah. Tapi, aduh, bagaimana kalau dia marah nih, Lot? Biarpun sebentar, keluarlah. Alah, sudahlah Sekar. Katakan saja begitu. Cepat. Nah, dengan pakaian seperti ini, pasti aku tidak akan dikenali orang. Sengaja aku begini, karena aku ingin lebih dekat mengetahui kehidupan rakyat kecil. Nah, itu ada seorang gadis yang ditemani dengan neneknya. Siapa dia ya? Cantik juga. Dia sedang menawar kain. Aku ingin mendekatinya. Pengawal, jangan terlalu menjagaku. Biarkan aku, awasi saja dari jauh ya. Yang Agung telah memberi senyum kepadamu, Nduk. Kalau kamu memang ditakdirkan untuk menjadi pendamping putra mahkota, betapa bahagianya seluruh keluarga kita. Nduk, kamu harus banyak tersenyum dan mengangguk bila berhadapan dengan putra mahkota. Hormati dia, Nduk. Dia sedang memperhatikan dirimu. Iya, tetapi dia masih terlalu kecil, Eyang.
dia tidak selaras dengan usia Melati. Tenanglah. Masalah senang antar lawan jenis, masalah kasmaran, tidak bisa diukur dengan usia. Tidak kenal usia, Nduk. Tetapi kalau Melati tidak senang, tidak menyukainya, apakah harus dipaksakan, Eyang? Apakah kalau dipaksakan tidak menyiksa, Eyang? Kamu Melati. Masa dipaksa untuk berjodoh dengan putra mahkota? Tersiksa. Melati cucuku. Mendapatkannya saja sudah merupakan anugerah yang tidak terhingga. Tidak ubahnya menerima upeti dari maharajamu sendiri. Betapa senangnya, Nduk. Eyang, mana ada maharaja memberi upeti. Yang ada justru sebaliknya. Maharaja menerima upeti. Begitu, Eyang. Entahlah. Maksud Eyang, ya itu. Ayo Nduk senyum. Ayo senyum. Nah, bagus Nduk. Dia sedang memperhatikanmu. Dari tadi juga aku sudah senyum, Eyang. Mulutku sampai kaku, Eyang. Alah Nduk. Bicaramu juga jangan kaku. Yang lembut. Ya ndak bisa, Eyang. Dari sananya Melati seperti ini. Mana mungkin dirubah mendadak, Eyang. Ada-ada saja. Sudah, jangan rewel. Jangan banyak membantah kamu. Kalau tidak bisa, kok dipaksa, Eyang? Nduk, untuk keturunan Gusti Baginda Maharaja, ya harus toh. Kamu harus bisa mendapatkannya. Harus bisa menguasainya. Kebetulan ini saatnya datang padamu, Nduk. Kebetulan hanya kamu yang diperhatikan di antara orang-orang yang ada di sini. Ayo, paksakan dirimu. Kalahkan dirimu untuk kebahagiaannya, Nduk. Kenapa begitu, Eyang? Tejah Melati heran sekali melihat sikap eyangnya. Gadis kecil ini belum mengerti apa maksud eyangnya. Dia menuruti perintah eyangnya untuk tersenyum. Sementara putra mahkota Dyah Lokapala memperhatikannya dengan membalas senyuman. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Dapatkah Tejah Melati yang masih belum mengerti bisa mendekati putra mahkota yang justru lebih kecil dan lebih muda usianya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Borobudur. Sampai jumpa.